Bayangkan sebuah rumah, tempat yang seharusnya jadi perlindungan, tempat kita pulang setelah dunia luar begitu melelahkan. Tapi, bagaimana jika rumah itu justru menyimpan ketakutan paling dalam? Bagaimana jika pulang berarti berhadapan dengan trauma, rasa bersalah, dan hantu yang tidak pernah benar-benar pergi? Inilah inti dari film A Tale of Two Sisters, sebuah film horor psikologis Korea Selatan karya Kim Jae-won. Film yang pada awalnya tampak sederhana, tentang dua saudari yang kembali ke rumah bersama seorang ayah yang dingin dan seorang ibu tiri yang penuh rahasia. Namun, perlahan kita menyadari, ini bukan sekadar kisah keluarga. Ini adalah labirin trauma, di mana batas antara kenyataan dan ilusi, antara manusia dan hantu, benar-benar kabur. Film ini diadaptasi longgar dari cerita rakyat Korea, Janghwa Hongryeon Jeon, dongeng tentang dua saudari yang diperlakukan kejam oleh ibu tiri mereka. Bedanya, Kim Jae-won tidak sekedar mengulang kisah lama. Ia membungkusnya dalam bentuk baru, horor psikologis yang subtil. Tidak ada jumpscare berlebihan, yang ada hanyalah kesunyian, pintu yang berderit, lemari yang bergetar, dan ekspresi kosong para karakter. Dengan begitu, film ini lebih dekat dengan mimpi buruk yang nyata, dibanding sekedar kisah hantu. Hampir seluruh cerita berlangsung di satu lokasi rumah. Tapi rumah ini bukan rumah biasa. Ia seperti labirin emosi yang tidak pernah selesai dibangun. Setiap ruangan menyimpan luka. Dapur sebagai tempat konflik, kamar tidur sebagai ruang rahasia, dan lemari tua sebagai simbol penjara masa lalu. Rumah itu seperti perpanjangan jiwa Sumi, tokoh utama. Ketika ia berhalusinasi, rumah pun berubah. Pintu bergetar, langit-langit terasa rendah, dan cahaya seolah menyesakkan. Seakan-akan dinding rumah ikut berbicara, mengulang-ulang tragedi yang sudah terjadi. Salah satu tokoh paling misterius adalah sang ibu tiri. Kadang tampak kejam, kadang penuh simpati, tapi jika kita perhatikan baik-baik, ia tidak selalu hadir sebagai manusia nyata. Ia sering muncul sebagai proyeksi dari kebencian Sumi. Disinilah film ini memainkan psikologi kita. Apakah benar ibu tiri itu ada? Ataukah itu hanya bayangan dari rasa benci, iri, dan dendam? Seperti kaca yang retak, identitasnya terpecah-pecah. Dan kita sebagai penonton dipaksa ikut tersesat. Di permukaan, film ini tentang hantu. Tapi sesungguhnya hantu yang paling menyeramkan bukanlah sosok berambut panjang yang muncul di lorong. Hantu itu adalah rasa bersalah. Sumi dihantui oleh tragedi keluarganya, kematian ibunya, penderitaan adiknya, dan ketidakmampuannya mencegah semuanya. Rasa bersalah itu begitu besar, hingga menciptakan hantu dalam pikirannya. Seakan-akan ketika rasa bersalah tidak bisa ditanggung, ia menjelma menjadi makhluk lain, yang terus datang berulang, dan berulang kali. Jika kita tarik lebih dalam, film ini bisa dibaca sebagai kisah tentang dissociative identity disorder. Sumi menciptakan versi-versi lain dari dirinya sendiri, sebagai adik, sebagai ibu tiri, bahkan sebagai hantu. Semua karakter itu pada akhirnya adalah pecahan jiwanya, dan rumah yang kita lihat hanyalah panggung untuk drama internal itu. Kim Jae-won dengan sengaja membuat kita bingung mana yang nyata, mana yang ilusi, karena bagi orang yang trauma, keduanya memang bercampur. Banyak yang membandingkan A Tale of Two Sisters dengan horor Asia lain seperti Ju-on atau Ringu. Bedanya, film ini tidak mengandalkan kutukan eksternal. Tidak ada hantu yang keluar dari televisi, tidak ada roh jahat yang menempel pada rumah. Yang ada hanyalah trauma manusia, dan itu membuatnya jauh lebih menyeramkan. Karena hantu dari luar bisa kita lawan, tapi hantu dari dalam akan selalu ikut kemanapun kita pergi. Salah satu adegan paling ikonik adalah lemari besar yang bergetar. Kenapa lemari? Dalam banyak budaya, lemari adalah tempat menyimpan hal-hal yang tidak ingin kita lihat. Pakaian lama, kenangan lama, dan mayat masa lalu. Di film ini, lemari adalah simbol represi. Semua rahasia keluarga, kematian, perselingkuhan, kebencian disembunyikan di sana. Tapi sekeras apapun kita mengunci lemari itu, ia akan terus bergetar, menuntut untuk dibuka. Karena masa lalu tidak bisa benar-benar dikubur. Kembali ke akar cerita rakyat, Janghwa Hongryeon Jeon. Dongeng itu sudah ada sejak abad ke-17.
tentang dua saudari baik hati yang mati sia-sia karena fitnah ibu tiri, dan arwah mereka kembali menuntut keadilan. Kim Jae-won mengadaptasi dengan twist modern. Dua saudari itu tidak sepenuhnya ada. Mereka bisa jadi hanya satu orang yang jiwanya terpecah. Dengan begitu, film ini bukan sekadar pengulangan dongeng lama, melainkan tafsir baru bahwa horor sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam keluarga kita sendiri. Kalau kita tarik lebih luas, film ini bukan hanya kisah pribadi, ia juga refleksi sosial. Keluarga di Korea seperti di banyak budaya Asia dianggap sebagai unit yang sakral. Tapi apa jadinya ketika keluarga itu sendiri retak? Apa jadinya ketika ayah tidak berfungsi, ibu hilang, dan anak-anak harus menanggung sendiri luka itu? Film ini menyentil kenyataan pahit bahwa keluarga bisa jadi tempat paling menyakitkan, dan hantu yang lahir dari sana akan selalu lebih nyata daripada hantu manapun. Pada akhirnya, A Tale of Two Sisters bukan sekadar film horor. Ia adalah meditasi tentang rasa bersalah, kehilangan, dan keluarga yang hancur. Hantunya memang menakutkan, tapi yang lebih menakutkan adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita semua membawa hantu masing-masing. Kadang hantu itu berupa wajah orang yang kita cintai, kadang berupa penyesalan yang tidak pernah kita ucapkan, dan kadang hantu itu adalah diri kita sendiri, yang tidak pernah bisa kita tinggalkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.